separuh ya. Ya kita coba tunggu sebentar. Baik, Prof. Pak Gus Kade Suwardana sudah ngasih UTS. Belum, Prof. Belum ya.
Ya, hati-hati. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain ya. Halo, Nggih, Prof. Iya, Prof. sebelum kuliah dimulai, saya ada pengumuman nanti disampaikan kepada teman-teman ya, bahwa saya tidak akan mengadakan UTS, tetapi saya minta sebuah perencanaan wirausaha. Misalnya eh, si A rencana wirausaha pedagang berjualan telur misalnya. Nah, itu dibuat perencanaannya seperti apa sesuai dengan teori wirausaha. Nah, nanti bentuknya seperti paper. Nanti itu dijilid, itu dijilid, kemudian ditaruh di atas meja saya di Sudirman. Nah, itu nanti saya akan nilai. Misalnya wirausaha tentang eh, peternak ayam, misalnya itu. Atau wirausaha tentang menjual daging, atau wirausaha tentang ya apa sajalah yang saudara ingin kembangkan ya. Apa bisa dimengerti maksud saya? Dapat dimengerti, Prof. Ya, silakan. Jadi tidak ada UTS ya. Karena kenapa? Karena repot. UTS-nya 100 itu ruangannya di mana? Oleh karena itu, tujuan daripada wirausaha ini kan melatih mahasiswa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu. Untuk itu saya coba memberikan pancingan sehabis kuliah saya ini nantinya akan ada keluar sebuah rencana untuk berwirausaha yang tertarik. Gitu. Baik, kita mulai kuliahnya. Saya beri judul Mari Belajar Teori Berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Komang Ardane MKes. Itu ya. Selamat datang mahasiswa FKH pada mata kuliah wirausaha. Karena negara ini dikatakan maju apabila masyarakatnya itu banyak yang berwirausaha. Nah itu. Oleh karena itu saya mencoba mengajak
adik-adik mahasiswa untuk belajar berwirausaha walaupun kecil misalnya. Nah, dari sekarang mumpung ada kuliahnya, kita berangan-angan saja. Pada hari ini tidak banyak saya akan memberikan, hanya sebuah pengantar saja. Sasaran program. Setelah mengikuti program ini, mahasiswa diharapkan mampu satu menjelaskan penting memiliki jiwa wirausaha saat ini. Jadi penting sekali memiliki jiwa berwirausaha. Jiwa, ya, jiwa. Setelah ada jiwa wirausaha, tapi memang tidak semua ada yang berbakat berwirausaha. Tapi karena saudara wajib mengikuti kuliah, diusahakan mempunyai jiwa wirausaha. Apa itu wirausaha? Wira itu artinya berani, usaha itu adalah program berusaha, berani berdiri sendiri. Wira berani berdiri sendiri untuk melakukan suatu usaha. Jadi tidak ikut orang. Misalnya beternak puyuh, misalnya, atau beternak bebek, beternak ayam, gitu ya. Lalu yang kedua sasarannya adalah memahami proses perencanaan kegiatan berwirausaha yang efektif. Jadi perencanaan kegiatan. Nah, ini yang dibuat dalam paper nanti. Proses perencanaan kegiatan berwirausaha yang efektif supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan modal. Jadi ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada 5 M istilahnya. Yang pertama adalah man, orangnya, mahasiswanya sendiri. Ya, yang kedua adalah adanya M, marketing, market, ada pasar yang akan dijual. Yang ketiga ada manajemen. Nah, manajemen inilah kita pelajari. Yang keempat adalah money, yaitu uang. Jadi uang tidak segalanya. Jadi ada marketing. Kemudian yang kelima ada market, ada pasarnya. Jadi pertama tadi apa? Ada man-nya, ada orangnya. Yang kedua adalah manajemennya, ada marketnya, ada pasarnya. Kemudian ada money. Yang kelima adalah marketing. Marketing. Ada pasar, ada marketingnya. Lalu yang ketiga, memahami tahap prospecting yang tepat. Jadi prospek. Nah, jadi saudara itu harus mampu memilih. Jangan memilih wirausaha yang saudara tidak tahu sama sekali. Jangan. Jadi harus mencari peluang-peluang yang saudara pikir misalnya bisa kerjakan sendiri begitu. Nah, karena saudara di kedokteran hewan, harapan saya jenis-jenis wirausahanya adalah tentang materi di kedokteran hewan. Itu. Memahami proses kegiatan berwirausaha yang berbasis pelayanan medis veteriner. Nah, ini ada namanya pelayanan medis veteriner. Yang apa yang dimaksud dengan pelayanan medis veteriner? Yang pertama itu adalah terus apa namanya promotifnya, manajemen. Kalau misalnya saudara beternak ayam atau beternak babi atau beternak sapi,
harus tahu tentang apa namanya yang tadi eh, promotifnya, manajemen. Nah, dalam manajemen itu manajemen kandang, kalau ini kandang ada manajemen pemeliharaan, ada manajemen pakan. Nah, dari ketiga itu saudara bisa membuat perencanaan berwirausaha di situ. Misalnya manajemen kandang. Saudara bisa menjual bahan-bahan kandang. Misalnya bambu, misalnya kayu, misalnya genteng, misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi melakukan pengadaan bahan-bahan kandang. Sedangkan manajemen pemeliharaan atau manajemen pakan, saudara bisa menjual pakan di situ. Kalau petelur misalnya, ayam petelur, saudara jual pakan ayam petelur. Mulai dari DOC, pakannya apa, kemudian growernya, pakannya apa, kemudian pakan petelurnya. Nah, itu. Di samping itu bahan-bahan lain, misalnya jagung, dedek, konsentrat, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saudara lakukan sebagai usaha wirausaha. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan misalnya apa? Bagaimana cara memelihara? Nah, di sana saudara menjual jasa. Wirausahanya saudara menjual jasa. Misalnya jasa apa? Jasa vaksinasi. Saudara misalnya melakukan membuat sebuah program vaksinasi di setiap peternakan ayam. Saudara datang ke PAM, ke peternak, menawarkan diri untuk melakukan vaksinasi. Saat ND misalnya vaksinasi ND, vaksinasi gumboro, vaksinasi AI, vaksinasi Korisa, dan sebagainya. Nah, di situ saudara bisa menegosiasi tentang biayanya. Satu ekor ayam yang divaksin misalnya saudara ngambil 25.000. Kalau dia punya ayam 10.000 berarti 25.000 kali 10.000. Nah, itu kan lumayan. Nah, itu sebuah manajemen apa? Sebuah wirausaha yang berbasis pemeliharaan. Kemudian saudara bisa menawarkan tentang pemeliharaan, tentang cara melakukan desinfeksi misalnya. Itu. Nah, jadi itu. Kemudian di samping lima, lima tadi baru promotifnya, preventifnya, pencegahan. Nah, saudara bisa menawarkan pencegahan itu ada dua, biosecurity dan ada tiga. Biosecurity, vaksinasi, kemudian medikasi. Saudara bisa menawarkan biosecurity, jadi menawarkan kepada para peternak untuk melakukan biosecurity, penyemprotan. Saudara datang ke peternak melakukan penyemprotan pada ayam, pada kandang ayam dengan desinfektan. Nah, di situ saudara mengambil jasa untuk satu kali penyemprotan berapa. Nah, modal-modal itulah nanti saudara bikin di apa namanya, di proposal itu, supaya nanti saudara bisa usaha sendiri gitu, melakukan penyemprotan saja. Di samping itu ada vaksinasi. Kalau di petelur misalnya saudara masuk, mulai vaksinasi ND, Gumboro, kemudian AI, kemudian IB, kemudian Korisa,
RD, kemudian EDS, dan vaksin-vaksin lain. Nah, satu ekor ayam yang divaksin berapa saudara minta ongkos. Nah, itu bisa saudara rencanakan bekerja sama dengan bisa mencari anak buah untuk diajak melakukan vaksinasi. Nah, itu bisa dibuat perencanaan dalam bentuk paper nanti. Kemudian medikasi. Medikasi itu artinya profilaksis. Bahwa di dalam tubuh ayam itu atau di dalam tubuh babi itu sudah terdapat bakteri. Oleh karena itu, saudara memberikan program pencegahan. Saudara berikan antibiotik waktu ayam kecil. Kalau sudah bertelur, jangan, tidak boleh ya. Nah, itu saudara bisa menawarkan obatnya. Obat apa yang saudara sarankan di situ. Kemudian saudara melakukan misalnya langsung di situ memberikan jasa. Nah, itu bentuk wirausaha yang saudara bisa lakukan. Kemudian pelayanan medis yang ketiga adalah pengobatan. Nah, saudara bisa melakukan pengobatan pada ayam-ayam yang sakit. Nah, saudara datang ke peternak, ayam sakit, apa penyebab penyakitnya, saudara bisa diagnose dengan melakukan pembedahan, kemudian saudara mendiagnose. Kemudian setelah diagnose, saudara mengobati. Nah, di situ saudara bisa mendapat jasa diagnose, kemudian jasa pemasaran obat-obatan. Nah, di situ saudara dapat hasil dari pemasaran obat. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, rehabilitasi. Jadi ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi. Jadi setelah ternak yang sakit itu sembuh, saudara tawarkan sekarang feed suplemen yang bisa memperbaiki kondisi ayam. Nah, itu misalnya asam amino, saudara tawarkan, kemudian vitamin, mineral, dan sebagainya. Apa saudara bisa, apa suara saya dapat didengar? Terdengar, Prof. Nah, Terdengar, Prof. ada bayangan ya, kira-kira bentuk wirausaha yang ingin diterapkan? Nah, itulah memahami proses kegiatan berwirausaha yang berbasis pelayanan medis veteriner. Ada 5 itu, ada 4 itu. Saudara dari keempat itu saudara bisa jual. Misalnya dari perencanaan pembuatan kandang, saudara bisa menjual jasa tentang pembangunan kandang. Saudara melayani bahan bakunya, mulai dari pasir, ke batu, kemudian bangunan-bangunan itu, bambu, atap, dan sebagainya, saudara bisa tawarkan. Nah, itu sebuah kegiatan wirausaha. Yang terakhir, mampu menawarkan pelayanan medis veteriner yang memuaskan. Nah, ini nanti saudara setelah dokter hewan baru bisa ini. Tapi sekarang juga sudah bisa, jadi menawarkan pelayanan. Misalnya seseorang beternak petelur, kok sering sakit aja ayamnya. Berarti saudara bisa menawarkan diri di situ. Oh, harusnya programnya begini. Bagaimana kalau saya pegang ayamnya? Saya yang mengelola peternakannya. Itu sebuah wirausaha. Jadi saudara dari awal melakukan suatu kegiatan, apakah memberikan vitamin, memberikan obat, memberikan vaksin, saudara semua saudara lakukan dan saudara minta jasanya. Demikian juga pada peternakan-peternakan broiler. Jadi saudara membuatkan program kesehatan ayam namanya. Umur berapa dikasih obat apa, kemudian kapan kita melakukan vaksinasi, kemudian kapan kita melakukan pemberian obat cacing, kapan kita memberikan obat oksi, kapan kita memberikan antibiotika, kapan kita memberikan
suplemen. Nah, itu kamu saudara buat programnya. Nah, itu kemudian ditawarkan ke peternak. Kalau peternak mau, saudara bisa melayani. Jadi mulai obat-obatan saudara bisa masuk di situ dan langsung melakukan. Nah, itu tinggal bernegosiasi tentang jasa, ya. Berapa jasa yang saudara ingin dapatkan? Karena saudara di profesi veteriner, maka wirausaha saudara lebih baik supaya nyambung wirausaha veteriner. Tapi kalau saudara mengambil wirausaha lain juga tidak apa-apa. Misalnya jualan sabun misalnya, bisa saja. Tetapi karena di veteriner sebaiknya. Ya, apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi itu berasal dari kata profesio, yang berarti berkeahlian khusus. Nah, itu saudara sebetulnya mempunyai keahlian khusus untuk membuat peternakan ayam itu sehat. Jadi saudara belajar selama ini tujuannya untuk profesi ini, untuk membuat ternak itu sehat. Gitu. Nah ini bisa saudara bawa ke wirausaha. Jadi biar tidak rugi. Kalau hanya saudara bermain ke peternak, ngobrol, kawin kau tentang peternakan, tidak menawarkan apa-apa, rugi gitu. Nah, pengalaman bagi saya dari tahun 85, 1985, saudara udah lahir tahun itu. Belum ya? Belum, Prof. Nah, saya tahun 85 sudah terjun tentang wirausaha ini. Jadi saya menawarkan ke peternak-peternak besar yang ada di Jawa dulu. Kemudian saya pegang peternakan itu dengan program-program yang saya ketahui sesuai dengan profesi veteriner saya. Nah, kemudian saya minta jasa 1 bulan. Kalau saya megang beberapa peternakan di Blitar, saya megang juga di Kediri juga saya megang peternakan dulu. Kemudian di Tulungagung, kemudian di Malang. Nah, itu kemudian di Sidoarjo. Nah, jadi saya yang melakukan kegiatan-kegiatan profesi dokter hewan itu khususnya pada peternakan ayam petelur dan broiler. Nah, di situ saya mendapatkan hasil dari menjual program dan menjual obat sekaligus. Obat-obatannya dari saya. Nah, kemudian saya pindah ke Bali, sampai hari ini masih saya melakukan profesi itu. Jadi saya dapat hasil dari situ, dari program yang saya buat, dibayar oleh peternak, kemudian dari kegiatan yang saya berikan ke mereka, pemberian obat, langsung saya terjun ke peternak, memberikan bagaimana caranya biar dosisnya tepat, misalnya, bagaimana caranya memberikan. Kemudian kalau ada yang sakit, saya yang melakukan pembedahan, mendiagnosis penyakit, kemudian saya mengobati. Nah, obat-obatannya itu berasal dari saya. Nah, ini wirausaha yang saya terapkan sampai hari ini, ya. Jadi profesi dokter hewan itu berasal dari kata profesio, yang berarti berkeahlian khusus. Keahlian saya adalah beternak ayam, manajemen ternak ayam petelur dan broiler serta babi. Jadi kalau saudara mungkin keliling di Bali, tanyakan yang namanya Prof IBK, mungkin tidak asing lagi, semua tahu pada. Nah, sedangkan veteriner berarti segala urusan tentang hewan dan penyakit-penyakitnya. Nah, ini oleh karena itu saudara dari sekarang belajar penyakit-penyakit ayam, penyakit ayam petelur, ayam pedaging,
kemudian penyakit pada babi, dan sebagainya. Profesi veteriner, keahlian yang menjalankan pelayanan medis veteriner, yang 4 tadi. Kalau sudah mampu menjalankan keempat itu, saudara pasti berhasil. Nah, daripada ikut orang, akan digaji tiap bulan, walaupun dikasih mobil misalnya, maka hasilnya itu jauh lebih kecil, separuhnya gitu. Misalnya kalau saudara ikut orang bekerja, di 1 bulan paling dikasih 3 juta sampai 4 juta. Tapi kalau usaha sendiri dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka saudara bisa lebih dari 10 juta dapat. Dengan catatan profesio tadi. Jadi keahlian khususnya ada. Kalau nggak tahu apa-apa ya sulit ya. Nah itulah nanti saudara coba buat semacam paper perencanaan wirausaha dalam bidang profesi veteriner. Ruang lingkup pelayanan medis veteriner. Medis adalah langkah-langkah upaya kesehatan yang menggunakan ilmu kedokteran hewan. Nah, itu medis. Jadi ini aja sudah cukup saudara kerjakan. Nah, tadi sudah saya singgung tentang promotif, dah meningkatkan kesehatan, manajemen kandang, manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, dan lain-lain. Nah, ini semua saudara bisa jual ini. Manajemen kandang, bagaimana cara membuat kandang, bahan-bahan bakunya saudara bisa suplai dari mulai kayu, dari bambu, atap, dan sebagainya. Pemeliharaan saudara bisa negosiasi untuk memelihara dari kecil sampai bertelur, di situ saudara mendapatkan hasil. Dan saudara bisa menjual obat-obatan di situ. Jadi saudara bekerja sama dengan perusahaan obat untuk masuk ke sana gitu. Di samping itu ada program pakan. Nah, pakan, kalau saudara mempunyai keahlian lebih, bisa membuat pakan, bagus sekali. Kalau tidak bisa membuat pakan, cukup membeli pakan di pabrik. Pabrik, kemudian saudara yang memasukkan pakan ke peternak, nah itu mendapatkan hasil. Kemudian medis yang kedua itu preventif, pencegahan. Jadi mencegah penyakit atau yaitu mencegah penyakit. Ada namanya biosecurity, ada namanya vaksinasi, ada namanya medikasi. Kalau biosecurity, wirausaha apa yang bisa dipakai di sini, diambil? Mulai dari menawarkan penyemprotan. Pak, misalnya begitu, saya siap untuk melakukan biosecurity pada peternakan Bapak. 1 kali biosecurity, saya lakukan tiap minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan saya melakukan sekian kali. Nah, kira-kira saya mengajukan usul untuk hasilnya atau ongkosnya adalah sekian. Nah, begitu ya. Nah, kemudian biosecurity ini karena mau menggunakan desinfektan, obat, maka saudara jualan obat di sini. Obat-obat apa dipakai? Banyak sekali desinfektan. Ada Rodalon, ada Des-AP, ada Neosep, ada apa namanya? Ada apa namanya? Banyak desinfektan. Ada formaldehid, ada formalin, dan sebagainya. Nah, itu saudara melakukan sendiri nyemprot, di situ dapat jasa, dan mendapatkan hasil penjualan desinfektan. Kemudian vaksinasi. Nah, saudara membuat program vaksinasi di situ. Di situ sudah dibayar. Ini programnya Pak, saya tawarkan programnya ini sekian. Saya yang melakukan vaksinasi.
tapi vaksinnya dari saya. Saudara, jasa untuk melakukan vaksin dapat untung, dapat jasa, kemudian jual vaksinnya juga dapat untung. Oleh karena itu, double jadinya. Nah, sedangkan medikasi ini adalah profilaksis. Di dalam tubuh ayam itu kelihatannya sehat, tetapi sebetulnya masih ada di dalam ususnya itu bibit-bibit penyakit. Nah, dokter hewan lah yang tahu. Makanya saudara membuat program, umur berapa dikasih obat cacing, umur berapa dikasih antikopsi, umur berapa dikasih antibiotik. Saudara yang memberikan. Nah, itu saudara mendapatkan jasa secara keseluruhan. Tiap bulan dikasih uang oleh peternak. Kemudian saudara bisa jual produk-produknya. Kemudian kuratif melakukan penyembuhan, pengobatan. Saudara, karena dokter hewan, bisa melakukan mendiagnose apa ilmu yang saudara dapatkan di kampus, saudara bisa pakai, yaitu melihat gejala klinisnya, yang kedua melakukan bedah bangkai, yang ketiga melakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, ini saudara bisa lakukan dan mendapatkan jasa dari peternak. Nah, ini nanti bisa saudara buat program, banyak sekali bisa buat. Dan kalau sudah lulus, saudara pasti akan bisa berwirausaha sendiri. Kemudian rehabilitasi, melakukan pemulihan kesehatan. Setelah ayam itu sakit, saudara obati, kemudian sembuh. Nah, supaya kembali kondisinya seperti semula, supaya bisa bertelur 90%, maka saudara memberikan suplemen. Suplemen itu adalah nutrisi yang baik. Bisa vitamin, bisa asam amino, bisa mineral, bisa yang lainnya. Nah, itu saudara bisa jual di situ dan bisa melakukan sendiri. Ada 4 bidang utama kedokteran hewan yang tak dapat diajarkan dan dipindahkan ke kewenangannya kepada orang awam. Nih, jadi ilmu klinik. Nah, jadi saudara misalnya mau wirausaha di klinik juga bisa buka klinik. Itu membuka klinik hewan yang menangani tentang anjing, kucing, dan hewan lainnya. Patologi, saudara bisa membuka jasa tentang pembedahan dan histopatologinya. Misalnya satu sampel berapa, menarik ongkosnya. Ilmu medik reproduksi, jadi saudara bisa melakukan reproduksi, rogoh merogoh, tes kehamilan, dan juga yang lainnya. Yang keempat adalah ilmu obat, farmakologi. Nah, ilmu obat inilah yang saudara bisa kerjakan dengan baik ke peternak. Jadi saudara harus menguasai obat-obatan, mulai dari antibiotik, tidak boleh hanya sekedar tahu. Jadi misalnya golongan quinolone apa saja, mulai dari sarafloxacin, danofloxacin, sarafloxacin, endrofloxacin, ciprofloxacin, marbofloxacin, dan lain sebagainya. Golongan macrolide misalnya dari tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin, eritromisin, kemudian tilosin, kemudian yang lainnya. Nah, itu saudara bisa pelajari dengan baik, kemudian bisa dilakukan pengobatan. Nah, itu saudara bisa jual ke peternak-peternak dengan menggunakan jiwa wirausahanya itu akan berkembang.
Dalam ruang lingkup pelayanan medis veteriner, kata kuncinya apa? Berwirausaha adalah kegiatan memproduksi. Jadi saudara bisa memproduksi. Kalau tadi kan menjual jasa maupun produk, baik berupa barang maupun jasa, termasuk jasa pelayanan medis veteriner. Jadi kata kunci wirausaha itu adalah kegiatan memproduksi. Jadi memproduksi apa? Memproduksi ayam kampung. Nah, saudara bisa pelihara ayam kampung. Memproduksi ayam petelur. Saudara bisa membuat peternakan ayam petelur. Memproduksi broiler. Saudara bisa memelihara ayam broiler, ayam pedaging. Memproduksi babi. Saudara bisa memelihara babi. Sedangkan menjual produk, nah itu yang tadi situ yang saya banyak sebutkan tadi, barang-barang jasa maupun menjual jasa. Mempunyai profesi veteriner, yaitu dokter hewan. Nah, ini nanti saudara setelah dokter hewan akan lebih gesit. Nah, itulah sebagai pendahuluan pada hari ini, saya tidak akan banyak memberikan kuliah pada hari ini, karena ini sangat sangat apa namanya, sangat menyenangkan. Nah, sampai di sana dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang teorinya, supaya saudara lebih paham. Dari sini ada pertanyaan, kita diskusi kira-kira setengah jam. Silakan deh. Jadi konsepnya pelayanan medis veteriner, promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi. Ini dikembangkan. Silakan bertanya. Ini ada 82 orang, lumayan datang ya. Nanti absennya di Bukit ya. Silakan. Nggak ada pertanyaan. Halo, Sejauh ini masih belum ada pertanyaan, Prof. sudah pas ya. Tapi bisa nangkep apa yang saya sampaikan. Bisa, Prof. Ya, nanti buat perencanaan. Nggak usah tebel-tebel ya, 5 halaman aja cukup. Taruh di meja saya, nanti saya berikan nilai. Daripada saya membuat ujian UTS itu, nggak ada gunanya. Tapi kalau pemikiran saudara keluarkan untuk membuat suatu perencanaan itu yang lebih baik. Dan ada gunanya untuk ke depannya. Misalnya saudara berusaha memelihara ayam kampung. Nah, kalau sudah memelihara ayam kampung, berarti wirausaha produksi. Nah, kalau berbicara produksi, berarti saudara pelayanan medis veteriner itu saudara pakai sendiri. Mulai dari pembuatan kandang, saudara beli sendiri kandangnya. Membangun kandangnya juga. Kemudian memeliharanya juga saudara sendiri. Kemudian pencegahan penyakitnya juga saudara melakukan sendiri. Kemudian hasilnya saudara bisa makan sendiri. Oke. Tapi kalau wirausaha menjual menjual jasa atau menjual produk, lain lagi. Saudara berhubungan dengan pabrikan, pakan, obat, dan sebagainya. Kalau jasa berhubungan dengan peternak. Nih, misalnya saudara melakukan apa namanya biosecurity pada
klinik hewan. Saudara tawarkan ke klinik-klinik hewan. Pak, saya bersiap melakukan desinfeksi pada ruang praktek saudara. Saya yang melakukan penyemprotan di sini, di meja praktek, kemudian di ruangan praktek. Dengan produk yang saya gunakan ini, jasanya adalah sekian per kali praktek. Bisa juga. Itu menjual jasa namanya. Kalau menjual jasa program, saudara membuat program. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita sudahi sampai di sini. Minggu depan kita mulai lagi ya. Selamat sore, selamat pagi.